Simfoni keberadaan. Kutulis epik ini di tebing waktu yang kusebut eksistensi. Pada hamparan sabana realitas yang kujangkau. Pada langit yang luas itu, galaksi menari bagai percikan api dari tungku kosmik. Di situ, pertanyaan abadi perlu menggema. Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada? Di akhir hari, bintang gemintang melintas langit malam. Manusia, para pengembara berdiri sebagai saksi sekaligus pelaku, berjuang memahami yang tak terbatas di dalam keterbatasannya, menggali makna dari jurang eksistensi yang tak terselami. Dari masa lampau ke masa kini dan menuju masa depan, lautan eksistensi itu terhampar. Ia bagai proses menjadi yang agung dan tak berujung. Para filsuf kuno mengamati proses ini sebagai sebuah harmoni, suatu logos yang menopang segala hal yang diamati. Pythagoras melantunkan angka-angka sebagai orkestra rahasia penciptaan. Sementara Heraklitus mengungkap bahwa segala sesuatu itu mengalir bagai tarian abadi dari api dan perubahan. Bagi mereka, dunia bukan sekadar kebetulan, melainkan simfoni hidup yang ditulis oleh tangan-tangan tak terlihat. Meski demikian, kita boleh berkata, simfoni hidup yang ditulis oleh tangan-tangan yang bisa dikendalikan. Para pesiara pada sabana yang luas, para pemikir yang melintasi rahasia kehidupan, mereka adalah orang-orang tentu yang gelisah, tetapi mereka tak kenal menyerah, menolak untuk puas pada misteri. Tibalah mereka pada pintu rumah Aristoteles. Di sana mereka menemukan bahwa keberadaan itu memiliki esensi. Ia mesti ditelusuri akarnya untuk menemukan penggerak
dari semua yang bergerak. Tapi ia mesti tak tergerakkan menjadi sumber abadi dari semua yang hidup. Tak puas setelah melewati pintu rumah Aristoteles, tibalah peziarah itu ke gua Plato. Mereka turun ke tangga-tangga ide. Di sana mereka membayangkan kebenaran yang sempurna itu mesti tak berubah. Keduanya memiliki metafisika yang khas. Oleh para peziarah, itu adalah kerangka menuju surga. Itu adalah tangga nalar yang menjangkau ke arah yang tak terungkapkan. Benar, siara mereka tiba pada dinding waktu abad pertengahan. Seluruh pandangan terarah ke langit setelah menyusuri perjalanan jauh itu untuk berseru, Tuhan, dikaulah dasar dari segala keberadaan ini. Sang Thomas Aquinas ditemani lilin sunyi dari kepastian imannya. Ia berseru, eksistensi itu sendiri hanyalah hadiah, suatu tindakan cinta ilahi. Siara ini terus dilanjutkan. Sekali lagi langit itu ditatap. Bintang-bintang yang jauh dan dingin berbisik kemungkinan lain. Mungkin kamu sendiri di kehampaan ini adalah arsitektur bagi ziarahmu sendiri. Matahari terbit, angin menghembus dari arah timur. Menepilah mereka ke padang gurun modern. Nalar mereka bangkit seperti gelombang pasang, menyapu ketakpastian masa lampau. Descartes pernah menjejaki realitas ini ke dalam dua kategori, pikiran dan materi. Sebetulnya sebuah pemisahan yang terus terpanggil untuk saling bertikai. Tidak, Spinoza menghentak Tuhan dan sabana yang luas ini, alam semesta, adalah satu. Kesatuan yang tak terbatas, tersimpul, rapi, dan tak retak. Di atas semua pencerahan ini, sang skeptis tiba di tengah hari, meragukan kepastian pengetahuan itu sendiri. Dialah David Hume. Tetapi si pangeran nalar itu, Immanuel Kant, perlu menyingkap tabir
dari dunia nominal dan bertanya penuh pertimbangan, apa yang bisa kita ketahui? Jawabannya adalah gemuruh dalam jiwa. Ia mesti jauh lebih banyak dari yang pernah kita impikan. Apa yang bisa kita ketahui? Ini pertanyaan yang terus didengung sepanjang perjalanan ini. Meski demikian, inti filsafat dibiarkan terus berdetak, melabrak keheningan kekekalan. Jangan sekali-kali melupakan keberadaanmu, sebab itu artinya engkau menutup mata dari yang sempurna. Demikian kata Heidegger. Atau toh kita mesti membongkar teks realitas itu dan mengungkap kontradiksi yang sengaja dipelihara. Sama seperti Derrida pernah buat itu. Di tepian perjalanan ini pada hari yang ke-10 ini, di tengah reruntuhan kepastian dan luasnya pengembaraan ilmu pengetahuan, siara filsafat memandang ke depan dengan keberanian masa lalu pensiarannya dan bertanya, akan menjadi apakah kita? Toh kamu mesti ingat, di dalam epik ini, filsafat bukan semata-mata latihan intelektual. Ia mesti sebuah usaha patriotisme, sebuah perjalanan ke dalam diri yang tak diketahui, sebuah perjuangan tanpa henti untuk kebenaran dan makna, serta dahaga yang tak terpuaskan untuk memahami alam semesta dan tempat kita menghuni di dalamnya. Filsafat memanggil kita untuk merenung, tetapi juga bertanya dan juga merangkul kompleksitas eksistensi yang tak terbatas ini.